Assalamualaikum, dan jumpa lagi dengan Kang Hodik Channel. Dan kali ini saya akan menjelaskan akibat jika memelihara sifat iri dengki. Dengarkan, simak dan tonton sampai selesai, jangan di-skip, agar sampean tidak gagal paham. Namun sebelumnya jika berkenan, like, komen, share dan subscribe ya saudaraku, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar channel ini dapat berkembang, untuk memberikan edukasi dan wawasan-wawasan menarik yang bermanfaat untuk kalian, dan tak lupa dari saya, yang like, komen ataupun subscribe, semoga dipanjangkan umurnya, berkah, dan lancar rizkinya dan juga selalu dinaungi rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke saudaraku, sekarang kita ke tips pembahasan. Memelihara sifat iri dan dengki dapat membawa banyak akibat negatif, dan akan berdampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka berhati-hatilah jika kalian bertetangga, ataupun berhubungan dengan orang yang mempunyai sifat tersebut, dan untuk mengatasi sifat tersebut, sangat penting untuk berfokus pada pengembangan diri. Bersyukur atas apa yang dimiliki, dan belajar menghargai keberhasilan orang lain. Meditasi, refleksi diri, dan mengembangkan empati, juga bisa membantu mengurangi perasaan negatif ini. Berikut adalah penjelasan lebih rinci, mengenai akibat memelihara sifat iri dan dengki. 1. Kehidupan emosional yang tidak stabil. Sifat iri dan dengki, menimbulkan perasaan tidak puas, dan ketidakbahagiaan yang berkelanjutan. Orang yang selalu merasa iri terhadap orang lain, cenderung merasa frustasi, dan kecewa dengan hidupnya sendiri. Emosi-emosi negatif ini, dapat mengganggu stabilitas emosional, dan menyebabkan gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan. 2. Hubungan sosial yang rusak. Iri hati dan dengki, dapat merusak hubungan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Orang yang iri, seringkali merasa sulit untuk merayakan kesuksesan orang lain, dan mungkin menunjukkan sikap negatif, atau permusuhan. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan akhirnya menjauh, yang menyebabkan isolasi sosial, bagi si pemilik sifat iri dan dengki. 3. Kehilangan fokus dan produktivitas. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain, mereka mungkin kehilangan fokus pada tujuan dan prioritas mereka sendiri. Alih-alih bekerja untuk mencapai impian mereka, mereka terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan membuat seseorang merasa tidak berkembang. 4. Dampak kesehatan fisik. Emosi negatif yang berkepanjangan, seperti iri dan dengki, dapat memicu respon stres dalam tubuh. Stres yang kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, stres dapat menyebabkan gangguan tidur, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. 5. Perilaku negatif. Orang yang dipenuhi rasa iri dan dengki, mungkin terdorong untuk melakukan perilaku negatif, yang merugikan orang lain. Mereka mungkin menyebarkan gosip, atau fitnah, mencoba menjatuhkan reputasi orang lain, atau bahkan melakukan sabotase. Perilaku seperti ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas diri sendiri. 6. Kehilangan rasa syukur dan kebahagiaan. Sifat iri dan dengki membuat seseorang sulit merasa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka selalu merasa bahwa mereka tidak memiliki kecukupan, atau bahwa orang lain selalu memiliki sesuatu yang lebih baik. Ini dapat menghalangi kemampuan mereka untuk menikmati hidup dan merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki. 7. Menghambat pertumbuhan pribadi. Alih-alih melihat keberhasilan orang lain sebagai sumber inspirasi, orang yang iri dan dengki melihatnya sebagai ancaman. Mereka mungkin enggan belajar dari orang lain, atau mengembangkan diri karena merasa iri. Ini menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional mereka, karena mereka tidak mampu memanfaatkan peluang untuk belajar dan berkembang. Untuk mengatasi sifat iri dan dengki, penting untuk fokus pada diri sendiri, dan mengembangkan sikap positif.
Adapun beberapa langkah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukur. Fokus pada hal-hal baik yang Anda miliki dan bersyukur atasnya. Dengan latihan bersyukur secara teratur, dapat membantu mengurangi perasaan iri dan meningkatkan kebahagiaan. Dengan mengembangkan empati, cobalah memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Empati dapat membantu mengurangi perasaan negatif terhadap orang lain, refleksi diri. Sering-seringlah merenung dan evaluasi diri. Kenali perasaan iri dan dengki, dan coba cari tahu akar masalahnya. Menghargai keberhasilan orang lain. Dengan belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain, ini dapat membantu mengubah perasaan negatif menjadi positif. Cobalah meditasi dan relaksasi. Karena teknik-teknik relaksasi, seperti meditasi, dapat membantu menenangkan pikiran, dan mengurangi stres yang disebabkan oleh iri hati dan dengki. Dengan mengambil langkah-langkah ini, seseorang dapat mengurangi sifat iri dan dengki, dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan produktif. Semoga bagi tetangga dan saudara-saudara kita, baik dekat ataupun jauh, dihindarkan dari penyakit yang sangat amat tercela ini, dan semoga bagi yang sudah terjangkit penyakit atau sifat tercela ini, segera disembuhkan, dan mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitulah sedikit penjelasan tentang bahayanya sifat iri dan dengki pada diri sendiri dan orang lain. Jika memungkinkan, dan saran saya, mulai detik ini, belajarlah untuk membuang jauh-jauh sifat itu dari kepribadian kita, karena dampaknya tidak bisa digambarkan. Semoga kita tergolong dari hamba-hamba yang diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, jika berkenan, like, komen dan subscribe ya, juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan di video-video edukasi, pengembangan diri dan juga di artikel-artikel menarik lainnya. Wassalamualaikum, dan matur sembah nuwun.